Oke, para viewers, sebelumnya saya minta maaf dulu ya, tadi terjadi sedikit gangguan jaringan, jadi kita coba hubungi lagi Bro Eleos. Yap, tadi lumayan banyak padahal ya. Sorry, gangguan, faktor gangguan, sorry ya. Oke, kita coba invite lagi. Halo Feren, how are you? Long time no see. Halo Pak Adlan, how are you? Wah, Halo. halo bro. Sorry bro. Kenapa ya, Di? Kok ini nggak ada, sorry, tadi gangguan bro, minta maaf bro. Oh, iya, gua bingung ini kemana nih? Sorry, mungkin gini bro, ada mantan yang jealous, jadi kayak sinyal kita digangguin bro. Oh iya nih, kayaknya banyak di mantannya nih. Jangan mantannya bro lagi ini ya. Waduh. Oke. Oh Tapi iya sih, tadi lanjutin yang tadi, gue sepakat banget dengan Bro Elias bahwa sebetulnya MLM itu bukan hal yang memalukan, bukan juga hal yang gimana ya. Karena kan sebenarnya ada dua, yaitu pertama selain kita mengembangkan diri sendiri, nah orangnya ya pasti kita itu ya kita jadi lebih percaya diri gitu ya bro ya. Jadi tahu cara yo, kita dan lain-lain, betul nggak bro? betul dong. Suara gua Oh, jelas kan? jelas bro. Muka gua Ganteng jelas kan? ya bro. Oke. Oke. Bro, itu kan bro udah nulis 14 buku ya bro. Kalau boleh tahu tentang apa aja bro? Buku-buku itu. Mungkin. Ya, tadi kan ngomongin tentang MLM kan. Yang pertama tuh member recruiting script. Banyak kan orang bingung. Gimana ya cara ngerekrut member? Nah, gua bikinin skripnya gitu kan. Asik kan, tinggal niru skripnya aja gitu. Terus yang Oh, kedua itu ways to establish a quick and huge multi-level marketing downline. Jadi emang cara-cara cepat dan kilat untuk dapatkan downline di MLM gitu ya. Terus yang oke. ketiga itu the revolution of multi-level marketing. Ya intinya kita mengubah pola pikir para networker lah istilahnya ya, pemain dunia MLM. Yang keempat tuh how to run business ethically. Ya kita kan memang MLM itu juga bisnis ya teman-teman. Jadi ya gimana caranya kita menjalankan MLM itu dengan cara yang beretika lah, sebagaimana mestinya bisnis itu. Kemudian yang kelima itu the power of bokeh gitu ya. Kebanyakan orang kan alasan, Pak, nggak bisa Pak, saya gabung MLM nggak punya modal. Ya ini ada the power of bokeh. Asal Oh, teman tahu caranya pasti bisa gitu loh. Nggak ada kata nggak bisa itu nggak ada gitu loh. Karena saya sepakat. dulu memulai juga modal tanpa modal, memulai bisnis tanpa modal ya. Oke. Kemudian nomor 6 itu how to success in retail business. Jadi kan kayak MLM itu hampir sama dengan retail business gitu ya. Kita bisa jual eceran, kita bisa jual paketan, kita bisa jual paket termurah, bisa jual paket termahal gitu ya. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah ini yang paling favorit ya. Biasanya kalau teman-teman IO atau kebetulan saya juga sering dipanggil gitu di topik yang ini, the art of psychological selling gitu. Karena kan cara-cara saya jualan itu konsultatif selling gitu. Orang tanya apa, saya memberikan solusi gitu kan. Kemudian yang ke-8 tuh behavior and habits in working. Gimana caranya kita mengembangkan kelakuan kita, perilaku kita dan hal-hal keseharian yang bagus lah dikembangkan di dunia pekerjaan profesional. Yang ke-9 tuh invent great great business ideas. Kebanyakan pebisnis tuh kendalanya, waduh Pak saya nggak punya ide, waduh Pak saya nggak punya modal, aduh Pak saya nggak punya jaringan, nggak punya teman. Ya udah, lu punya apa? Lu punya karya apa gitu? Ya karyakan aja dari situ. Mulai dari apa yang terdekat lah istilahnya gitu. Misalkan saya basicnya kan kekuatan bahasa Inggris, ya udah bisnis awal ya ngajar pastinya kan gitu. Nawarin kursusan gitu kan. Ayo yang mau private bahasa Inggris sama saya gitu contoh kan. Kemudian yang 10 itu marketing and customer relations. Gimana caranya kita itu menjual ya kan, pemasaran dan kita membangun hubungan. Jadi bisnis itu bukan tentang aku jualan produk ya, bukan, tapi hubungan kita dengan pelanggan kita gitu. Kemudian yang ke-11 itu creative team building. Kebanyakan orang kan team building itu ya tahu sendiri lah, saya nggak mau ngomongin lah gitu ya. Oke. Monoton lah, aktivitinya gitu-gitu aja gitu lah kalau teman-teman lihat ya kan. Ada Oh, trainer datang bawain materinya ya udah itu aja gitu. Kalau saya ini cara kreatif gitu ya.
Dimana kalau di dunia jaringan itu kan member get member orang langsung perilakunya mikirnya kan negatif gitu. Padahal kalau teman-teman tahu leader itu banyak bleeding juga loh. Mereka memang dapat bisnis, dapat bonus dari membernya. Tapi mereka juga kasih teman-teman kan ditraktir minum, ditraktir apapun itu untuk menyelenggarakan acara gitu. Teman-teman tinggal undang temennya aja, mereka yang jelaskan loh. Kurangnya apa sih dunia MLM itu contohnya. Kemudian yang ke-12 itu the innovator, characteristic, and mindset. Gimana kita punya karakter dan mindset dari seorang inovator gitu ya. Kemudian yang ke-13 itu how to know others by knowing yourself. Sebelum kita mengenal orang lain ya kita harus mengenal diri kita sendiri. Bagaimana kita keseharian kita ini dapat berkorelasi gitu. Gimana caranya kita masuk dengan orang yang introvert, gimana caranya kita masuk dengan orang yang extrovert, gimana caranya kita masuk ke orang yang nggak keduanya gitu ya, ambivert atau bahkan yang terakhir ini Wall Street Guidance ya, ini berhubungan dengan bisnis saya, industri finance. Itu sih bro. Dikit lah, masih belum banyak saya. Lumayan banyak bro, 14 bro. Kira-kira kalau misalnya nih para viewers atau misalnya gue sendiri nih mau punya salah satu bukunya bro itu gimana bro? Caranya biar bisa bro, biar punya gitu. Ntar minta lu aja bro, gua share ntar ke lu. Siapapun viewers yang nonton IG live ini, walaupun secara live atau yang nggak live, nanti nonton lagi, semua dapat akses, langsung kontak bro Badar ya. Gua kasih semua, free. Yang nggak nonton nggak dapat. Harus screenshot buktinya ya. Gua sama bro Badar, di screenshot, lu nonton lu dapat, lu nggak nonton lu nggak dapat, udah simple. Nggak banyak syarat, ketentuan dan titik bengek nggak pakai bro. Ini ada yang bikin ngerespon dari statement bro tadi ini dari Princess UK 88. Iya jam terbang dong. Kalau nggak punya jam terbang gimana caranya kita bisa sukses ya? Saya itu kan memulai dari 18 tahun gitu. Sekarang udah 29, 11 tahun. Banyak orang kan ngomong apa sih yang sudah lo bangun gitu ya. Kalau saya bilang membangun legacy gitu. Ntar kalau gua bingung, gua hidupnya gini. Bukan gua hidup sekarang dikenal sebagai apa, kalau personal branding kan. Tapi ntar gua mati dikenal sebagai apa. Personal branding gua begitu sih. Mikirnya ke sana ini. Udah mikir ke sana gitu. Legacy apa yang gua kasih nih ke orang-orang gitu kan. Gua dikenal sebagai apa ketika gua hidupnya itu. Sepakat bro. Jadi memang terkadang kita itu suka memikirkan kita sekarang, pada yang terpenting itu ketika kita tiada, apa yang kita tinggalkan gitu ya bro ya. Kayak ada misalnya kayak beberapa tokoh besar kan minimal kalimatnya gitu bro kan. Kayak kalimat JFK kan. Jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan kepadamu. Apa yang bisa kamu berikan kepada negaramu, seperti itu kan bro ya. Betul, JFK. Oke baik, jadi cukup beruntung untuk para viewers hari ini. Nanti silakan screenshot biar nanti dapat buku-buku dari Bro Eleos bro ya. Oke bro, bagi ke topik kita bro, tentang personal branding. Nah kira-kira personal, mungkin bro bisa jelaskan nggak sih bro, personal branding itu apa sih bro? Personal branding adalah apa yang orang lain katakan tentang kita nih ya. Ketika Anda atau kita sendiri ini tidak berada di ruangan gitu. Contoh ini kan kita lagi di live gitu kan. Nah, ntar kita selesai live ini, apa yang ada di bayangan orang lain tentang kita? Setelah kita selesai live ini gitu. Bukan sedang live-nya. Kalau sedang live berarti kita keduanya adalah moderator dan speaker. Orang gampang mengidentifikasikannya. Tapi setelah live ini gimana? Atau bahkan sebelum live-nya, ini siapa sih orang? Atau dia itu ya. Nah itu tadi proses dari yang dulunya nggak tahu tuh siapa dia dan akhirnya lebih mengenal. Kalau saya sih ngomongnya tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kalau kita udah kenal, lebih dekat, lebih akrab. Betul. Jadi sebenarnya personal branding itu intinya adalah orang itu mengenal kita itu setelah ini siapa, atau secara umum kita itu siapa gitu bro ya. Bukan pada saat. Betul. Bro, kira-kira ketika kita ingin membuat personal branding itu butuh waktu nggak bro? Atau butuh usaha dan lain-lain nggak bro?
Tentunya butuh waktu, bro. Kalau kita paling penting itu konsisten ya. Misalkan bro pengen dikenal sebagai guru bahasa Inggris, ya udah berarti setiap hari bikin konten tentang bahasa Inggris. 1 menit, 5 menit, mau yang kayak sekarang kan lebih gampang, ada TikTok kan? Iya, Tinggal betul. bikin aja lessons in TikTok gitu kan. Mau ngajar tentang apa silakan. Dan itu yang penting konsistensi. Banyak kan ada aplikasi yang mempermudah kita untuk, ini saya nggak ngiklan ya, nggak dipikir saya ngiklan gitu. Kan ini kan Insert memang iklan gitu. nggak ada sensor dari lembaga sebelah lah gitu. Kita nggak bawa sebelah. Iya. Ya jadi automatically posting gitu loh. Jadi kita tinggal setting aja, mereka yang otomatis postingkan ke medsosnya kita. Jadi yang penting konsisten. Itu branding tuh kayak di situ. Oke. Jadi gini bro, kira-kira seberapa penting banget sih personal branding itu bro? Karena kan kayak ada orang tuh menganggap bahwa nggak penting lah kita ada branding, apa yang penting ketika kita dikasih usaha atau dikasih tantangan, dikasih kerja langsung selesai gitu bro. Ya, kembali lagi bro, personal branding itu yang saya kasih definisi tadi itu. Pertama adalah pengingat dan pengakuan. Lu diingat sebagai apa, dan lu diakui sebagai apa. Kan orang kan nggak semua mau dengarkan kita. Pasti orang mendengarkan pakarnya gitu. Lu mau dikenal sebagai pakar apa? Makanya gue kan di awal dia kan sempat ngomong, gue MLM gitu kan. Pakar MLM, pakar jaringan kan gitu. Gue berrelasi dengan manusia. Ketika orang lain di MLM fokusnya ke produk, jualan produk, gue enggak. Gue jual manusia ya. Gue jual bagaimana kita bisa mengembangkan manusianya. Oh, oke. Jadi sebenarnya secara nggak langsung personal branding juga bisa meningkatkan kepercayaan orang dengan jasa atau produk yang kita berikan gitu ya. Iya, karena personal branding adalah nilai tambah. Nilai tambah kita. Apa sih yang buat kita menjadi spesialis? Karena kalau ibaratnya bro ke dokter, ya, punya anak gitu kan, punya anak terus mau datang ke mana? Dokter umum atau dokter spesialis anak? Ya, betul. Apalagi kalau anaknya benar-benar darurat nih. Kalau di spesialis bisa ditangani, kalau nggak di spesialis nggak bisa didiagnosa. Gimana bro? Pilih mana bro? Oke, tentunya spesialis lah. Tentunya spesialis kan gitu kan. Dan kita ini kan kalau kita jual jasa pasti kita ada namanya kepercayaan dan authority. Authority inilah yang dibentuk dari personal branding. Dan kita bisa memiliki pengaruh ke audiensnya kita, ke viewersnya kita. Kalau zaman sekarang ini sisanya influencer gitu ya. Dan influencer itu bukan dari jumlah follower, tapi sebab dampaknya, impact-nya. Oh, bukan. Jadi gini bro, orang yang followernya banyak itu belum tentu bisa kita sebut sebagai influencer gitu bro ya? Bukan. Kalau saya lebih ngomong influencer itu adalah orang yang followernya sedikit, tapi bisa mempengaruhi banyak orang. Oh, mungkin ada nggak bro yang bisa hidupnya berdampak. Yang disebut influencer? Ya paling simpel, ya kalau bilang aja orang tua lu hidup di lu apa nggak ada pengaruhnya? Oke, betul. Iya. Simple kan? Iya, betul. Sangat berdampak. Lu kuliah gimana? Lu sekolah gimana? Lu hidup sehari-hari gimana sebelum lu bisa cari duit sendiri? Itulah influencer sejati, orang tua lu. Ya, betul. Iya, followernya nggak banyak, tapi berdampak besar. Nggak banyak. Orang tua gitu ya bro ya? Ya malah nggak punya follower mungkin kalau nggak punya IG, nggak punya medsos. Iya, oke. Apa yang mereka cari kan gitu? Iya, betul. Jadi ya, iya betul juga sih. Jadi sebenarnya kalau balik lagi branding tadi ya kayak influencer, orang yang dicap sebagai influencer, ya patokannya bukan dari followernya bro. Jadi dengan seberapa impact yang diberikan pada masyarakat di sekitarnya gitu bro ya. Betul. Oke. Berdampak lah istilahnya. Oke. Terus faktor-faktor apa aja sih bro yang bikin kita tuh punya branding gitu bro? Jadi kita tuh harus punya beberapa komponen penting yang perlu dipertimbangkan saat memperkenalkan diri Anda. Yang pertama adalah gaya. Gaya dalam hal ini bukan banyak gaya ya, bukan sok-sokan gitu ya. Tapi style khusus gitu loh. Misalkan zaman sebelum COVID, saya tuh dikenal dengan jabat tangan yang erat. Ya. Genggamannya gitu kan. Orang bisa langsung percaya, trust hanya dengan genggamannya yang kuat. Karena kan kita berarti kan memberikan kepercayaan kita ke orang lain. Ini loh saya,
saya genggam dengan erat gitu kan. Kalau sekarang kan kita namaste gini bro, nggak berani kan kita juga saling jaga diri kan. Iya, betul. Nah kemudian kepribadian gitu loh, gimana kita punya kepribadian yang disukai banyak orang. Memang nggak semuanya orang menyukai kita, tidak semua ya. Tapi Ya, setidaknya betul. kita itu punya kepribadian yang menarik gitu loh. Kepribadian yang dimana orang kadang ada semacam gimana ya, kalau personal branding bilang ini, gua ngelihat Bro Badar gitu. Hmm. Dari face tampangnya itu ada ilmunya kan, fisionomi gitu kan. Terus dari lain-lain lah, banyak faktor gitu. Tapi nggak Hmm. punya karakter, nggak punya kepribadian, cenderung meniru sana meniru sini gitu, nggak konsisten. Terus Hmm. oh ini ngomong apa dia setuju, atau standar ganda lah bahasanya gitu. Oke, oke, oke. Bahasa kerennya kan standar ganda gitu loh. Ya gimana kita bisa percaya sama orang yang plain plan? Oh ngomong apa ya, B ngomong apa ya, ya nggak bisa dong. State your opinion, menurutmu apa tanggapan lu terhadap A, menurut lu apa tanggapan lu tentang B, bukan A bilang apa you A, B bilang apa you bilang B. Itu kepribadian. Terus yang ketiga itu pengikut, pembaca, pendengar, dan penonton. Pastinya seperti ini gitu loh. Kita Hmm. dikenal punya personal branding, tapi kita nggak ada yang nonton nih. Nggak ada yang dengerin, nggak ada yang baca postingan kita, nggak ada yang ngasih love, nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-share. Ya itu nggak berfungsi buat personal brandingnya. Oh, Tapi kembali lagi, saya selalu mengucapkan syukur. Walaupun kita sekarang ini yang saya lihat ada 4 yang hadir, oke. tapi menurut saya 4 orang ini bisa mempengaruhi hidup orang lain dari sesi yang kita dapatkan. Itu Oke. lebih bermakna daripada ada 400 atau 4.000 orang yang hadir di sini dan tidak ada dapat apa-apa dari sesi ini. Oke, betul, betul, betul. Quality matters kalau saya. Kemudian yang paling penting faktor adalah faktor pekerjaan dan bisnis. Gimana personal branding ini bisa membuat kita sukses di karir kita, sukses di bisnis kita. Sangat Oke. penting sekali. Hmm. Apa menjadi faktor pembeda Anda dari, misalkan gini, kita sama-sama jualan obat. Berbeda Hmm. jualan obat yang ini ya, teh dari China gitu ya, teh pengurus gitu ya contohnya. Saya juga sama, dengan teh pengurus, dengan merek yang sama, dengan harga yang sama. Apa yang Hmm. membuat saya lebih dibeli daripada bro? Apa yang membuat saya jadi nilai tambah? Oh, saya Hmm. ngasih pelatihan. Saya ngasih pelatihan di mana member saya dapatkan sesuatu yang bro nggak tawarkan. Karena bro hanya jual barang, teh, pelangsing. Saya teh pelangsing plus training. Bukan cuma tehnya, tapi juga diajarin cara-caranya, pelangsingnya gimana, cara minumnya gimana, terus Hmm. gimana pola hidup sehatnya seperti apa. Itu yang dijual, lifestyle-nya. Oke. Berarti branding itu bukan hanya dari sekedar penampilan, tapi juga produk ataupun perlakuan apa yang kita berikan gitu, bro ya? Iya, Oke. Bro, gini bro, ada kasus nih bro. Jadi kayak ada temen gue tuh, dia tuh kan salah menawarkan jasa lah gitu, bro ya. Nah, tapi orang itu selalu, apa ya, selalu tidak percaya atau mungkin sedikit menganggap remeh atau apa, kayak nggak yakin dengan kualitas dia tuh dengan faktor penampilan. Itu gimana bro? Apakah setiap penampilan itu berpengaruh dengan jenis pekerjaan atau dan lain-lain? kembali lagi tergantung apa yang lu jual, bro. Kalau misalkan lu jual properti gitu kan, lu jual properti tapi lu pakai celana pendek gitu kan, pakai sandal, selop gitu kan, terus pakai baju ya ala kadarnya gitu, baju partai misalkan gitu kan. Oke, Siapa oke, yang mau beli, bro? Kan gitu, siapa yang mau beli gitu? Emang oke, beneran lu jualan properti gitu? oke. Nah, jasa pun juga sama. Lu jualan apa gitu kan? Hmm. Lu jual, misalkan nanti lu jasa lawyer gitu kan? Kenapa lu bisa dibeli? Ya karena lu punya portfolio, bro. Lu dikenal Oh. banyak orang, lu udah bantu banyak orang. Hmm. Itu kalau memang lu mau dikenal bukan karena dari penampilannya, portfolionya apa, siapa saja yang udah bantu, dan Hmm. mengapa mereka minta ke lu gitu loh. Kenapa harus lu, kenapa bukan yang lain gitu. Oke, betul, betul, betul. Masuk akal. Nah, terus kalau dari penampilan sendiri, apakah ada standar khusus loh, baik kita tuh bisa membranding diri kita atau nggak ada standar atau gimana gitu dari segi cara berpakaian dan lain-lain? Nggak kayak Kalau kita zaman sekarang itu kan kita udah semacam blur ya.
Ini kalau istilahnya kalau bro pernah lihat ada orang yang pakai singlet ya kan, terus pakai celana pendek, tadi pakai sandal jepit ke bank gitu kan. Ya, Ternyata dia punya saldo 10 M gitu kan. Contohnya kan ini kayak gitu. ah, Pertanyaannya apakah dia perlu branding? Nggak perlu kan. hmm, Jadi fungsikan lagi dia perlu brandingnya untuk apa gitu loh. oke. Untuk mengembangkan bisnisnya atau bagaimana? Dia mau dikenal sebagai apa? Ada orang juga nggak mau terlalu mencolok kok penampilannya karena nggak pengen kelihatan gitu loh. Oke. Underground aja mainnya. Ada orang-orang mainnya underground. Tidak pakai sosial media tetap bisa jualan. Orang-orang zaman dulu dia hebat loh daripada orang-orang zaman sekarang. Tanpa sosial media bisa jualan sekarang. Gimana? Iya. Harusnya kita tuh bertanya-tanya bro ya dengan orang zaman dulu yang tanpa sosial media bisa menjual produknya gitu kan, dan banyak gede lagi usaha gitu bro, udah lebih berkembang gitu bro ya. Ya lihat aja bro yang generasi-generasi awal pebisnis entrepreneur Indonesia itu. Hmm. Mereka handphonenya apa bro? Cek aja handphonenya mereka apa. Handphonenya nggak ada WhatsApp-nya bro. Gue sering ketemu mereka handphonenya apa yang handphone zaman dulu tuh yang dilempar itu nggak jatuh, dijatuh berkali-kali nggak pecah, nggak ada kacanya bro. Cuman buat telepon doang, Oh, cuman buat SMS doang. Udah fungsinya kan handphone sesuai sebagaimana fungsinya, oh, kembali ke kodratnya gitu. itu benar-benar telepon bro ya. So, Iya, berarti gini bro, mungkin mereka itu mengandalkan kayak kata lo tadi kepribadian bro, ya sehingga orang itu jadi ada kayak punya kesan, jadi kalau mau beli sesuatu butuh alat sesuatu, butuh jasa ya ke orang itu tadi, yang tanpa harus ada sosmed, tanpa harus ada apa gitu, tapi dia sudah punya mungkin pendekatannya secara pribadi, sehingga secara nggak langsung brandingnya terbentuk sendiri gitu bro ya. ini bro, ini contoh yang paling real di dekat masyarakat bro. Sering nemu nggak di tiang listrik itu ada jasa apa coba lu inget? Ya Ayo ya, sebutin. Jasa setelah isi pijat yang suka ditempel yang listrik kan bro. ya. Apakah mereka perlu dikenal siapa mereka? Ya nggak perlu sih. Ya udah simpel kan bro. Jasa sedot WC, jasa badut ulang tahun, macam-macam bro. Simple bro ya, padahal cuma nama, nomor telepon udah gitu bro ya. Selesai, nggak ribet, nggak perlu follow IG ini nanti setiap hari ini siaran di mana, YouTube di mana, nggak perlu kan? Street smart itu namanya bro. Apa? Oh iya benar benar bro. Brand smart bro ya. Street smart. Oh rich smart. Oke oke oke. Oke. Kalau misalnya gini bro, kalau misalnya kita mau nge-branding kita gini loh, bener nggak sih bro kalau misalnya kita ngelamar pekerjaan, foto kita tuh bener-bener penting bro, foto kita di CV itu bro. Oh iya betul bro. Jadi kita pertama kan tadi kan ciptakan persona kan, kita eksistensi kita gimana, karya-karya kita apa aja, terus kita juga harus fleksibel ya. Jadi kita selalu merevolusi hidup kita gitu. 5 tahun terakhir lu ngapain aja, lu punya recapnya gitu loh. Kan nggak mungkin kita di tahun yang sama di berikutnya juga sama gitu kan. Dan kalau kita di ngomong tentang ngelamar kerjaan, tentunya kita harus punya headshot. Headshot ini foto ini yang benar-benar rapi, tampilan muka setengah badan gitu kan. Dan visualnya juga harus bagus gitu loh. Dan meyakinkan ya, kayak bro aja lihat di fotonya ini kan. Wah mantap ini avatarnya gitu kan. Saya lihat pertama, kayaknya pernah ketemu ya, di mana ya gitu lah. Terus akhirnya bro perkenalan, oh iya di sini ya ketemunya. Langsung trust kan, langsung percaya. Iya betul betul bro. Kalau bro nggak nyebut tempat itu, udah banyak yang saya tolak soalnya. Saya nggak Oh mau collab sama orang nggak jelas gitu loh. Bro iya. nyebut merek itu, gue langsung oke, siap kapan mau bahas apa, udah. Itu termasuk personal branding bro. Hmm. Iya betul 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 betul. Fotonya bagus, tadi nyebutin dari mana kenal, terus bisa ceritain gitu kan, singkat kita ketemu di mana, mau apa yang kita kerjain bareng ini.
Itu yang penting. Oke. Nggak perlu panjang kali lebar. Saya nggak perlu baca cari berita tentang bro atau gimana, nggak perlu bro. Iya, Zaman betul. sekarang lagi itu. Nah, kalau untuk foto itu sendiri, bro, ada nggak tips dan triknya gitu? Biar kita tuh bisa ada branding, kesannya bisa jadi kita ketika mungkin untuk viewers yang mungkin yang mau mengambil pekerjaan dan lain-lain, ketika melihat foto kita tuh, aduh, kayaknya ini orang diyakinkan ya untuk kerja di sini. Itu ada nggak, bro? Tips and triknya, bro? Kalau ngomongin tentang pakaian, tentang style, itu setiap orang punya gayanya masing-masing ya. Jadi kalau bro lihat kayak seniman gitu kan, seniman mah nggak mau pakaian formal mereka. Semakin Ya, formal semakin nggak nyaman mereka gitu. Terus kalau bro ngomong kayak pedagang makanan, kan mereka nggak perlu ngomongin bajunya mereka, makanannya dong yang difoto kan. Sama minuman juga bukan masalah harganya, tapi kan rasanya bagaimana. Atau dibikin semacam kayak Starbucks gitu kan, dikasih nama gitu kan, siapa orangnya, dibikin personalized gitu kan. Jadi kalau kita punya personal branding yang kuat tadi ini, kita juga bisa rilis brand merchandise-nya kita gitu. Kita bisa distribusikan materi promosi kita. Makanya kan banyak investor-investor kan mereka bikin kayak baju gitu kan, seragam, jualan merchandise, ada mug atau apapun itu. Ya untuk itu, stream, revenue stream. Kalau tanya tips and trick di digital personal branding mah banyak bro. Kalau saya jelasin bisa sesi workshop tadi bro, 8 jam bro. Kita buat workshopnya kali bro ya, biar lebih eksklusif kali bro ya. Iya. Kalau 1 jam mah kita mah cuman ngomongin hahaha doang aja bro. Gimana lu mau apa yang bisa kita solve langsung, kilat cepat gitu. Kalau yang lain lebih spesifik lagi, lu bisnisnya apa di custom kan gitu. Oke. Kalau bicara tadi ada juga bro bilang soal persona dan eksistensi bro. Mungkin gimana bro bisa apa tuh mempertahankan eksistensi kita gitu bro. Mungkin ada saran nggak bro untuk meningkatkan eksistensi kita bro, atau mungkin mempertahankan eksistensi kita bro? Ya paling simpel, di mana Anda nyaman Anda berada, disitulah Anda akan merasakan adanya I feel I belong here gitu. Kalau bahasa Inggrisnya kan, aku nyaman, aku berada di sini gitu loh. Dan ketika Anda nyaman itu otomatis Anda akan memberikan semacam spark. Spark itu kan kayak apa ya? Saya itu sering ngomong bahasa Inggris, jadi lupa ya ngomong bahasa Inggrisnya apa gitu. Kayak letupan-letupan gitu loh, bro. Letupan-letupan di mana, oh ini loh, this is me, I belong here, aku nyaman di sini, dan di sinilah tempat aku bisa bertumbuh, dan dari situlah kita bisa menciptakan eksistensi kita. Kayak kalau saya ya di bisnis jaringan gitu kan, ya saya bagaimana saya bisa dikenal orang, saya adalah pakar di bisnis jaringan. Kemudian saya berevolusi lagi kan, saya sekarang di industri stand up comedy, gini kan di industri entertainment, terus di industri public speaking. Gimana saya bisa adaptasi aja ke setiap industri yang berbeda gitu. Karena setiap industri berbeda, permainannya berbeda, caranya masuknya juga berbeda, entry point-nya gimana. Oke. Berarti kita itu terkadang kalau mau branding itu misalnya itu kita harus punya dulu branding di satu bidang dulu bro, baru bisa ke branding yang lain. Iya. Oh. Paling gampang gini bro, lu pilih 3 deh. 3 lu dikenal sebagai apa? Kayak gua kan kalau lu cek di bio gua kan ada 3. Yang pertama kan Toastmaster, personal branding gua. Jadi kan gua branding sebagai public speaker dan leader gitu kan. Terus kemudian gua juga stand up comedian di Komeng Reborn itu. Gua membranding diri gua sebagai organized comedy club, sama gua juga stand up comedy but in bahasa Inggris. Dan keduanya emang dalam bahasa Inggris. Yang ketiga ini mentor kan gitu, mentor di bisnis kan gitu. Nah ini kita pilih 3 strength yang kita nyaman di situ, kita suka di situ, jadi dibalancekan. Pertama adalah passion kita, kedua adalah hobi kita, yang ketiga adalah menghasilkan untuk daily kita. Simpelnya seperti itu bro, biar nggak bingung juga, terlalu banyak malah bingung. Lu-nya bingung, orang lain lebih bingung. Di sini bingung, di sana bingung, kita semua jadi bingung gitu bro ya. Iya, ntar jadi kayak OVJ kan, di sana Pulau Jawa, di sini Iya, di tengah-tengah lah. Ya, sebenarnya sih kalau menurut gua ya, jadi terkadang kita itu orang-orang tuh mungkin agak susah membranding diri sendiri kan terlalu banyak yang dia kerjain kali bro
Jadi keahliannya tuh orang tuh bingung yang mana gitu ya. Tapi kalau misalnya kita main fokus satu atau mungkin paling banyak tiga, paling banyak lah satu atau dua lah mungkin. Tapi kalau kita benar-benar ahli, tanpa sadar branding kita akan terbentuk sendiri ya bro ya. Ya ini kan kayak simpelnya, gua kayaknya nggak pernah komunikasi sama Bro Badar secara langsung gitu kan. Tiba-tiba Ya, Bro Badar kontak gua untuk jadi speaker lah. Ini kan secara nggak langsung branding gua jalan gitu loh. ya Gua betul. nggak intens memperkenalkan diri gua nggak intens ngontak Bro gitu kan. Gua nggak intens mengajak collab gitu kan. Atau gua nggak intens, gua posting, gua udah lama juga nggak posting kan gitu. Kalau dulu intens, setiap hari gua posting gitu kan. Oke, oke, oke. Lama-lama juga mabok. Ini sosial media makin lama makin banyak, gua bingung gitu kan. Kalau gua paling banyak itu benar di LinkedIn. 46K gua ada follower gitu. Iya, iya, Makanya iya. gua kencengin di situ. Personal branding, kita pilih platform di mana kita bisa nyaman. Di situ kencengin gitu loh. Karena gua ngerasa di IG gua udah cukup lama nggak berkembang. Gua di LinkedIn gua cuma setahun 2 tahun gua berkembang. Ya gua di situ. Gua fokusin di situ. Simpelnya seperti itu bro. Oke, oke, oke. Karena nggak bakal kepegang semua kalau sosmed. Oke. Di LinkedIn itu emang apa isi bro yang bisa kita kembangin bro? Sorry, gue soalnya nggak terlalu aktif di LinkedIn ya. Jadi setahu gue LinkedIn cuma kayak share job, sharing locker dan lain-lain gitu. Emang ada apa sih yang bikin dulu tuh merasa bahwa ngerasa nyaman di sana sehingga bisa berkembang di sana bro? Sampai Ya di 40 situ kan ya bro. sampai mabok gitu gua kan. Gua kayak orang-orang tuh pikir gua kerja di LinkedIn gitu kan. Tiap hari promosi LinkedIn mulu gitu. Ya soalnya kan gua lihat LinkedIn tuh kan platform profesional ya. Jadi orang-orang yang masuk sana tuh sudah terfilter. Dan waktu gua masuk tuh kebetulan emang sudah sangat bagus filternya. Nah ini gua sudah agak meninggalkan LinkedIn karena udah mulai banyak orang-orang yang nggak bagus masuk di situ. Ngaco gitu kan. Posting-postingannya udah kayak, maaf ya, bukan saya anti politik ya, ngomongin politik mulu. Politisi bukan ngomongin politik. Kalau lu politisi mah boleh kan, itu personal branding ya kan. Lu bukan politisi, lu bukan siapa-siapa, lu ngomong kritik pemerintah. Lalu apa yang lu bisa lakuin untuk pemerintah seperti yang lu ngomong di JFK itu kan? Oh, Jadi kalau di LinkedIn tuh simpelnya kita update lah kayak CV digital kita gitu loh. Pengalaman lu apa aja, skill lu apa aja. Terus kalau lu pernah punya sertifikasi apa aja gitu kan. Terus biodata lu singkat, atau ada yang di feature gitu kan, apa aja pencapaian lu gitu kan. Terus lu pernah bekerja sama siapa saja. Lu juga bisa ngasih rekomendasi ke temen lu bisa ngasih testimoni ke temen lu. Terus sekolah di mana, itu kan juga mengingatkan jaringan kita nih kan. Oh ini dulu teman saya di sini apa kayak gitu. Yang penting harus diupdate gitu loh. Jangan sampai ada satu yang miss. Kalau nggak gitu nanti jangkauannya nggak luas. Kebanyakan LinkedIn itu juga ada SEO-nya bro. Kita ngetik apa di Google nanti directnya ke LinkedIn. oh Akun iya. profil profesional kita. Jadi lu ngetik Elias Davius Kandawijaya nama gua langsung muncul pertama pasti LinkedIn. Iya langsung 40.000 lebih bro, gue lihat followernya bro. Padahal di anteng-anteng aja ya di IG kan cuma 5.000 gitu kan. Kalau di LinkedIn itu apa namanya? Kalau Instagram kan udah banyak kan selebgram gitu kan, itu apa seleb LinkedIn kali ya? Link influencer, link influencer. Oke, oke, oke. Oh, berarti bro ini Tapi termasuk gua nggak pernah ngomong gua sebagai influencer bro, karena gua apa namanya, gua fokusnya ke satu orang tapi dampaknya banyak, bukan banyak orang gitu aja. Dan Oke, satu oke. orang ini yang nyebar itu. Ya, ya kalau bahasa dalam satu amal jariah lah bro. Satu orang tapi kalau selalu berkembang jadi amal gitu kan. Ya betul. Oke, oke. Bro, terkait dari branding itu sendiri, bro, mungkin dari misalnya kalau kita, bro kan ahli dalam jaringan MLM dulu kan, misalnya terkait ada produk gitu, apakah produk itu dari logo itu sangat berpengaruh juga dengan branding? Oh iya jelas bro, print branding ya. Gimana caranya kita bisa bikin produk kita ini dikenal? Karena kan semua sama, produknya sama, harganya sama, dari pusat juga sama kan gitu loh. Ya betul. Kenapa kita harus pilih tim lu gitu? Kenapa misalkan gue member baru, gue mau join di tim lu gitu? Ya lu Oke. bikin pembanding, lu harus punya
keakraban dengan member-member lu, dengan tim lu. Kalau istilahnya core itu orang inti lu gitu loh. Orang-orang yang mengembangkan jaringan. Misalkan kan kita kalau di pohon jaringan kan ada 1, 2, 3 gitu kan. Ya lu fokus ke 2 orang yang di bawah lu ini dan mereka akan fokus ke 2 orang lagi di bawahnya mereka. Itu kan yang binary gitu. Seperti itu sih bro. Jadi simpelnya masing-masing tanggung jawab dengan 2 orang yang dia ajak. Kita yang menciptakan habit atau kebiasaan di mana kita saling care, kita saling support untuk 2 orang yang kita ajak. Hanya 2 orang loh bro. Tapi dampaknya bro, itu yang gue bilang tadi itu, dampaknya. Gue gak fokus ke banyak orang. 2 pangkat sekian, enggak. Gue cuma fokus ke 2 orang. Dan gue cuma menekankan, lu fokus cuma 2 orang aja. Simple kan? Iya, Apa betul. saja. Lu fokus ke kaki kiri lu 1, kaki kanan lu 1. Udah. Titik. Gak perlu pusing-pusing lagi gitu. Ya, oke. Bro, kalau misalnya kita ngomongnya branding ya, kalau misalnya kita perhatiin, branding itu makin lama, makin kesini kayak makin simple bro ya. Iya nggak sih bro? Iya, simple banget. Iya kan, kalau dulu kan yang nama logo perusahaan, logo produk itu pasti ada tulisan kecil gitu. Kalau sekarang cuma langsung tulisan doang, langsung merek aja gitu. Kenapa bro gitu ya? Apakah kembangan atau mungkin ada penelitian atau apa gitu? Ya seperti kayak lo bro kalau nge-search di Google gitu kan, pasti bro kan mau yang instan kan. Ini orang bisa dihubungi, bro cari yang ada nomornya. Makanya di Google langsung muncul kan, ads-nya itu kan, nomornya ini jual apa. Sudah simpel bro. Kita gak perlu kenal lu siapa sih, gak perlu. Gue butuh jasa lu, gue butuh produk lu. Udah titik. Sekarang kayak gitu orang-orang. Decision-nya tuh lebih singkat, lebih padat. Customer journey-nya itu loh. Ya berarti emang sekarang ini kayaknya metode pemasaran sekarang adalah yang paling praktis, yang paling simple, yang mungkin jadi paling menjual gitu bro jadinya bro ya. Betul. Karena customer nggak mau ribet, mereka cari customer journey yang sangat singkat, padat, udah. I need your help, you help me. Simple. Iya. Pengaruhnya ke logo juga ya kan, kayak kalau contoh aja deh. Logo-logo smartphone aja kan nggak ada gambar logo khusus kan, gitu Nggak kan? ada. Langsung tulisan aja gitu kan, contoh lah kalau kita nyebut merek kayak Nokia, langsung aja nggak tulisan Nokia, Samsung gitu kan bro. Bahkan toko makanan dan minuman juga gitu sekarang bro ya. Iya. Oh iya benar sih bro. Sebenarnya justru yang simple dan sederhana itu yang lebih menjual dan lebih menarik bro ya. Betul. Simplicity is the best lah bahasa Inggrisnya. Apa bro? Sorry bro. Simplicity is the best. Semakin simple semakin bagus. Sama KISS, keep it simple and stupid. Itu juga bagus. Semakin simple dan semakin, kalau istilahnya gini lah, kita jual produk, anak 6 SD bisa ngerti apa yang kita jual. Bisa nggak bro? Itu sih tujuannya. Siapa sih lu? Apa sih yang lu jual? Anak SD ngerti gitu loh. Wah itu bagus, branding lu jalan berarti. Om Badar, guru bahasa Inggris. Aku mau dong les sama Om Badar. Nah, berarti pesan brandingnya jalan. Simpel kan? Oh iya betul juga. Sebenarnya kalau mau kita branding kita jalan apa enggak, coba tanya orang ketika kita nyebut nama kita, orangnya tahu tuh kita tuh siapa, itulah branding kita bro ya. Ya coba iseng-iseng bro, hire orang gitu kan bro di Palembang gitu kan. Terus di sekitar bro kerja aja gitu, gak usah jauh-jauh. Pokoknya di lingkungan bro mondar-mandirnya kemana gitu. Suruh kasih survei gitu. Nama ini Badarudin. Apa tanggapan orang tentang bro? Oh ini orang, guru bahasa Inggris. Oh ini orang kerja di lawyer. Oh ini orang, ya banyak kan gitu loh. Termasuk positif dan negatif bro, kan gitu. Kita lihat aja impression apa yang kita dapat, lebih banyak negatifnya atau positifnya kan gitu. Nggak mungkin semua positif dong, nggak mungkin semua negatif juga dong. Ya, justru kan secara nggak langsung yang berusaha kita itu sebagai evaluasi diri kan bro. Yes, betul. Dan kadang orang kan sungkan ngomong ke kitanya langsung, tapi kalau orang lain ada perantaranya, itu lebih gampang. Ya. Makanya kalau gue simpelnya gini, gue evaluasi kan, gue dalam teman gue, tanya ke teman-temannya dia yang kenal gue, gimana tentang gue gitu. Bukan gue yang tanya. Kalau gue tanya, dia bilang, siap bos, oke bos, oke apanya kan gitu. Betul. Karena gini bro,
sifat orang kita itu kan Sungkanan. suka dikritik, dan jadi daripada menimbulkan konflik ya udah sungkan gitu untuk bicara langsung gitu kan. Jadi Ya kalau saya karena orang Surabaya dan memang pada dasarnya ngomong tuh ya apa adanya aja gitu loh. Asal itu bisa membantu ya. Kalau itu hanya kritik tanpa saran ya nggak mau saya. Jadi saya mengkritik dengan memberikan saran. Oh kamu nggak boleh kayak gini, harusnya begini kan gitu. Lu terima apa enggak terserah lu, tapi kan setidaknya gue kasih saran. Ini loh, menurut gue lu bisa gini gitu. Iya. Terkadang orang tuh nggak mau nerima saran bro, padahal saran itu kan nggak harus dilakuin ya bro ya. Kan cuma kita Ya udah kalau nggak mau nerima saran bro, lu bikin kotak, tulisin kotak saran, edarin. Tapi kalau Simpel kan bro. tapi Kotak kalau saran udah edarin aja. dilaporin ke polisi kan bro. Oh, iya. Aduh, baik banget gini. Bro, gini bro, kalau misalnya terkait branding lagi nih bro ya, apakah dengan membuat branding itu misalnya dengan kita membuat apa tuh dengan latar pribadian kita, terus dengan foto kita, apakah itu cukup atau mungkin ada lagi bro saran agar atau mungkin ya kayak bro bilang tadi untuk tahu branding kita kan kita ngasih apa ya, nanyain minta orang cari tahu tentang diri kita, kayak survei tentang diri sendiri lah gitu bro ya, atau adakah cara lain bro membranding diri gitu? Ya konsistensi adalah kunci bro. Lu konsisten nggak membranding diri lu? Kali yang di branding kan adalah elunya gitu loh. Kalau elunya nggak konsisten gimana gitu kan? Atau cara paling bagus ya lu hire orang untuk nge-branding lu. Ada istilahnya cengoknya gitu kan. Ya udah, ini orang lu bayar untuk cerita tentang lu yang positif tentunya kan gitu. Contohnya itu bro gitu. Itu cara tercepat karena orang tidak akan percaya dengan apa yang kita katakan, tapi orang lain akan percaya apa yang orang lain katakan tentang Anda. Itu simpelnya bro. Ya betul. Nanti gue pakai Gue cara ngomong simpel aja gitu loh. Gue gak ngomongin yang ribet-ribet teori-teori, enggak lah bro. Shit smart aja bro. ya lebih enak sih bro, jadi kan lebih realistis gitu bro kan, jadi kita nggak ngantuk kan, nggak kayak berapa SKS itu kan bro. Iya, iya. Iya kan. Mungkin gini cara, oh iya ya, berarti cara bro nanti mau gue pakai lah mendekati 2024 pemilu. Oh maju nih bro ya, legislatif ya. Bisa gitu doang. Boleh. Oke, jadi Langsung gini ya bro, tempel di tiang listrik gitu kan, caleg pilihan rakyat, nomor telepon ini, nama ini. nah bro, cuma pengen nanya sih bro, terkait misalnya branding lewat foto. Gini, apakah ekspresi kita berfoto itu berpengaruh tentang penilaian orang tentang diri kita? Oh tentu bro, kita foto kalau bisa senyum, karena senyum tuh sangat berdampak. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan the best cosmetic is your smile. Lu mau ganteng, lu mau cantik, lu nggak senyum, ya jelek loh. Simpelnya gitu udah. Foto mau pakai pose apapun, yang penting lu senyum gitu loh. Selesai. Gua nggak akan mengkritik tentang pose lu, tentang gaya lu, nggak. Senyum lu aja. Tulus apa tidak? Atau karena terpaksa gitu kan, karena disuruh foto gitu. Oh, terus gini bro, senyum itu apakah ada aturannya bro untuk kita tuh ngasih branding positif diri kita ke orang lain bro? Misalnya ada yang bilang, kalau mau kelihatan berwibawa, itu ya nggak boleh ya, nggak boleh 3 jari gitu kan, cukup senyum aja. Ya. Nah, terus kalau mau kelihatan lebih ramah, senyum 3 jari, senyum propsoden gitu bro. Itu betul nggak sih bro? Ya itu secara teori memang seperti itu bro. Kalau gua mah simple. Senyum lu jangan saya senyumnya joker aja, senyum palsu kan gitu. Simple bro. Iya. Kalau senyum joker kan dia udah gini, masih dikasih siletan gitu kan. Iya. Biar terlihat dia senyum, padahal dia kan nggak senyum. Iya betul. Cuman kosmetik aja kan gitu. Lu mau senyum apapun, pokoknya jangan senyum joker lah, ngeli gua. Joker dalam hal ini adalah orang yang bermuka dua bro. Aja senyum joker. Aduh. Oke bro, mungkin bisa nggak bro ngasih
tips and trick untuk viewers kita tentang personal branding, bro? Ya, ini yang paling penting ya, bro. Kita harus punya elemen cerita yang kuat ya. Jadi ada tone dari ceritanya, ada urutan ceritanya, ada koneksi visualnya gitu. Jadi seperti tadi kita waktu promo acara hari ini kan kita bukan cuma posternya kan yang udah bro buatin gitu kan, terus perkenalan siapa pembicaranya, siapa moderatornya kan gitu. Tapi kan juga harus ada apa yang kita bahas gitu loh. Kalau bahasa Inggrisnya kan key takeaways gitu loh. Apa yang kita dapatkan setelah Anda mengikuti sesi ini gitu loh. Kembali lagi bukan masalah gratisnya ya teman-teman. Banyak orang tuh meremehkan dengan kata gratis itu. Oh ini gratis berarti nggak bermanfaat. Ya silakan kan gitu. Itu ada orang-orang setipikal seperti itu. Oh ini bayar berarti ini bermanfaat. Pertanyaannya bukan masalah bayar apa gratisnya, tapi ketika Anda keluar dari sesi ini dapat apa gitu loh. Ya, Apakah Anda mencatat semua yang kita obrolin? Apakah Anda mengaplikasikan apa yang kita katakan gitu? Apa Anda cuman iseng aja mampir gitu? Oh hari ini aku kosong atau kayaknya ada Bro Badar lagi online, lagi live. Oh kayaknya Bro Theo lagi live. Lah nonton lah iseng aja lah, support lah apa. Ya kalau bahasa kasarnya kita nggak butuh support lu gitu loh. Kita mau support lu. Kita mau support lu lah gitu loh. Gimana caranya kita bantu lu gitu loh. Simpelnya gitu kalau gua. Jadi kemudian kita go beyond your imagination gitu. Jangan cuman kita bermimpi, aduh aku pengen IG live tapi aku nggak bisa ngomong gitu. Ya lu tulis dulu aja. Lu tulis apa yang lu mau ngomongin, lu ya kayak kita persiapan aja bro. Aku agak bongkar aja nih kalau buat teman-teman gini. Agak perfeksionis guanya Pak. Jadi gue bikin poin-poinnya gitu kan, gue bikin outline-nya. Bro, gue mau ngomongin ini ya. Terserah lu mau ngomongin tentang apa, pokoknya arah pembicaraan kita seperti ini. Nah, itu contohnya kayak gitu, teman-teman. Bahkan kalau teman-teman lihat di acara-acara TV, apa itu semua scripted. Saya kan juga ada di divisi entertain ya, gue tahu gitu kan. Scripted, semua tertulis. Justru Anda akan dimarahi ketika Anda tidak memenuhi syarat dari apa yang lu tulis. Tidak memenuhi apa yang dilakukan oleh tim produksi, tim kreatif. Nah, jadi go beyond your imagination gitu loh. Kalau lu nggak bisa bayangkan, lu nggak bisa nulis, ya forget it. Kalau gua ngomong mah, bermimpi aja nggak bisa, gimana lu mau jadi branding jalan kan gitu loh. Semua bawa dari mimpi kan gitu loh. Lu bermimpi sebagai apa? Gua nggak pernah kebayang bro jadi stand up comedian apalagi di Indonesia. Kalau sekarang gue malah terkenal di luar sebagai stand up comedian dalam bahasa Inggris, nggak nyangka loh gue bro. Siapa gue kan gitu. Iya bro. Susah loh. Siapa gue di Inggris bro. Stand up comedy pertama susah, kedua dalam bahasa Inggris, terus yang ketiga culture-nya beda loh bro. Iya betul. Karena ada beberapa ditranslate ke bahasa lain itu kadang nggak lucu gitu bro. Nggak lucu, tidak lucu saudara. Dan untuk menciptakan ketawa itu tidak mudah, butuh proses. Betul. Nah ini nih, dari imajinasi liar saya kan, aku pengen jadi seorang stand up comedian, tapi nggak mau yang umum. Yang umum kan orang bahasa Indonesia semua. Semua orang bisa tinggal datang ke stand up comedy club, ya kan stand up Indo ada macam-macam kan di mana-mana gitu kan. Jadi tinggal ikut komunitas, ikutin sharing komunitas, terus open mic di sana. Gua bikin show sendiri bro. Gua bikin comedy club sendiri bro. Gue interaksi dengan orang-orang di luar gitu, di Amerika. Gue udah pernah tampil di Amerika, di Filipina, di Vietnam, di Jepang, di Australia, di New Zealand bro. Memang secara virtual ya, tapi itu panggungnya kan di sana gitu, home base-nya mereka kan di sana. Nama gue bisa kenal di sana gitu. Ya. Hebatnya ke branding tadi gitu kan, orangnya. Iya betul. Stand up comedian bahasa Inggris satu-satunya mungkin, atau mungkin dari sekian banyak salah satunya bro Elias gitu. Iya. Gua kan cuma menang di rajin aja bro, makanya gua bilang tadi kan konsistensi. Setiap ada kesempatan, gua deliver set. Set itu ya rangkaian ya. Jadi 3-5 menit, ada yang 5-7 menit, tergantung durasi yang dikasih ke setiap pembicaranya gitu. Kita nggak ngomong speaker ya, kita ngomongnya kan open micer atau ya itulah istilahnya. Ya, betul. Terus kita juga harus jangkau pemirsanya kita gitu loh. Gimana kita tuh menciptakan koneksi yang benar-benar genuine, bahasa Indonesianya itu kayak bukan pura-pura gitu loh. Dan ada acara eksklusif, terus kita ada pesan digital, ada merchandise yang benar-benar di customize buat mereka gitu. Dan kita juga harus ada punya brand implementation bro. Jadi kita
go beyond the story you tell. It's not only about the story that you tell to people, but what you have, the experience gitu loh. Bahasa Inggrisnya kan gitu. Gue kebanyakan bahasa Inggris jadi susah ngomong bahasa Indonesia nih bro. Aja bro, viewer kita kan internasional bro. Oke, siap. Bahasa Inggris terus aja gue ya, hajar ya. Oke. Jadi gimana kita itu establish a strong, reliable presence ini, kita tuh apa adanya di saat itu gitu loh. Kita hadir in the present moment gitu. Kita bukan kadang-kadang orang kan ada yang dia ikut Zoom room itu ada TV 1, TV 2, TV 3, TV banyak gitu kan. Ya itu kan susah, gimana cara kita fokusnya kan gitu. Ya kalau saya dulu pernah juga maksimal 3, nggak kuat sih kalau lebih dari itu. Gimana caranya kita bisa merespon gitu kan. Orang kan butuh feedback, kita pun juga butuh feedback. Dan yang paling penting adalah strive for authenticity gitu bro. Jadi kita punya blog pribadi, kita bisa punya media sosial, kita bisa punya komunitas daring ya. Kalau saya kan platformnya di podcast gitu. Karena sering ngomong, ini saya lagi kecenderungan di Clubhouse bro, lebih enak, lebih simpel sih. Kita langsung dapat feedbacknya dari pendengar kita gitu. Oke. Nanti gue coba lah bro, di Clubhouse tadi. Itu tips and triknya bro gitu bro. Kayaknya banyak gini kalau saya mau ngomongin. Kita buka pertanyaan aja bro, ini siapa mungkin yang mau tanya ini, tadi kayaknya nggak ada yang tanya nih bro. Iya, kayaknya nggak nanya nih bro. Ya mungkin mereka tuh soal apa mungkin begini sih bro. Terkadang orang itu yang nggak nanya itu bukan berarti mereka nggak paham atau nggak tahu bro. Mungkin ada sebagian yang sepakat, jadi ya mereka agak malu untuk bertanya gitu. Oh, nggak usah malu-malu mah kalau bertanya. Nggak bayar kalau. Oke. Ya, jadi ya sih sebenarnya kita harus jangkau juga apa tuh klien kita, viewers kita gitu bro ya. Karena itu sih terkadang yang orang itu kesalahan orang sih kalau aku lihat ketika mereka mulai usaha apa itu usaha jasa, produk atau apapun itu, terkadang mereka tuh untuk yang baru-baru berdiri gitu, tidak punya target pasar mereka itu siapa gitu bro. Kebanyakan gitu bro, sehingga karena nggak ada target, jadi cara pemasarannya itu nggak tepat ya berdampak dengan hasil penjualannya gitu bro ya. Betul bro, sangat berdampak bro. Semua berawal dari target dong. Kita punya target apa? Kayak saya kan simple bro. Waktu gua ngomongin tadi yang stand up comedy gitu kan. Gimana gua punya target market gua itu bukan orang Indonesia, tapi orang di luar Indonesia. Minimal ASEAN. Dan lu bisa bayangin nggak, tadi sebelum ngobrol sama lu, gue sempat share kan? Iya betul. Gue dikontak sama stand up comedian dari China bro. Itu nama besar bro. Lu cari di Netflix ada tuh orangnya. Lu cari di mana, dia salah satu orang stand up comedian China yang dalam bahasa Inggris yang punya nama besar. Ngontek gue bro, gue siapa bro? Gue anak bawang bro. Dia udah 10 tahun dia stand up comedy, gue nggak sampai setahun bro. Januari gue baru mulai. Itulah setelah branding bro. Simpelnya gitu, gue based on story aja bro. Ini mah apa adanya, gue kan lu tahu sendiri kan, gue share ya ini, gue di meeting hari ini sama ini, gue cerita kan kalau. Ya betul. Cerita kebanyakan kita cerita loh, itu juga termasuk proses personal branding bro. bro terimanya kan asik gitu kan, dengerin cerita gitu kan. Nggak kayak di prospek gitu kan. Padahal dalam tanda kutip saya prospek loh bro. Saya prospek loh. Ayo bro jadi Toastmaster. Ayo bro jadi stand up comedian. Kan prospek itu intinya. Goalnya ada, targetnya ada itu bro. Iya, jadi bro dari tadi sebetulnya kita bicara dari tadi. Ya ini kita secara nggak langsung gua ini nge-branding bro-nya Ele Palembang ya. Iya. Agak gitu kan. Jadi siapa tahu ntar bro jadi orang Palembang pertama yang ngomong bahasa Inggris stand up-nya. Kalau di Palembang belum ada sih bro. Ya makanya siapa tahu kan jadi yang pertama loh kan. Branding salah satunya seperti itu bro. Kayak kita kan comedy clubnya the first and the only one that consistently every single month that we have show. Di luar nggak ada bro. Di Indo pun juga nggak ada bro. Rata-rata udah mati semua kena pandemi, nggak ada show. Kita masih konsisten malah. Oke.
the pioneer juga yang memulai. Jadi kalau di branding itu ada kuncinya. Lu adalah orang yang pertama, yang kedua adalah lu adalah orang yang paling berbeda, terus yang ketiga adalah lu punya trademark, lu punya ciri khas yang nggak dipunyai orang lain. Itu kalau bisa kasih 3 message ini in your personal branding, it will make your value better. Oke, gue ulangin bro ya. Pertama itu adalah yang pertama, jadi orang yang pertama. Yang kedua tadi apa bro? Jadi orang yang paling berbeda. Pertama berbeda dan trademark, menjadi trademark. Yes. Berarti simple aja bro, cuma 3 branding ini bro. 1 jam kita ngobrol cuma 3 doang intinya. Ya udah berarti yang beruntung yang datang terakhir-terakhir ya, nggak usah dengerin 1 jam. Betul. Iya jadi ya, ini benar-benar sih. Pertama itu ya trademark ya berbeda dan tadi iya banyak-banyak sebenarnya itu aja kuncinya, nggak susah banyak-banyak dan lain-lain gitu kan. Aduh, terkadang gini loh orang ya termasuk gue sendiri nih. Terkadang kita tuh selalu menganggap sesuatu itu dari hal yang ribet dan sulit complicated gitu. Padahal pada intinya itu tuh simple gitu bro ya. Ya kalau bahasa kasarnya gini bro, lu kuliah jangan tinggi-tinggi, ntar lu makin mikirnya makin complicated. Kan harus pakai dasar teori, ya kan? Terus pakai rumus kuantitatif, kualitatif. Lu harus punya jurnal, lu harus punya riset. Jadi kayak gitu kan jadi pola pikirnya tuh. Iya. Gua no offense ya bro, gua no offense, gua nggak nyerang gitu. Lu boleh kuliah tinggi-tinggi, boleh banget. Tapi lu harus pakai cara berpikir yang sangat simple, aplikatif, in the real world gitu. Langsung street smart lebih bagus. Lu bisa aplikasikan dengan dalam hidupan lu sehari-harinya gitu. Oke. Ya betul kak, iya sih. Terkadang ya mungkin karena terlalu kita ketika kuliah itu kan apalagi ketemu dosen yang maaf deh, yang full teoritis gitu kan, segala sesuatu ada teorinya, penjelasan dari teori dan lain-lain, sehingga secara nggak langsung pola pikir kita terbentuk bahwa ya segala sesuatu jadi ribet, padahal ada celah lain yang kalau kita pikirkan, atau mungkin kita lakuin aja tanpa kita pertimbangkan banyak, itu jadi lebih simpel. Iya tadi kelebihan kita apa, trademark kita apa, sebenarnya apa bro? Yang 3 tadi bro? Iya. Yang pertama tadi benar? Jadi yang pertama. Jadilah yang pertama. Punya kelebihan sama trademark. Ya 3 itu aja. Jadilah yang pertama, jadilah yang paling beda. Ya. Dari yang sudah pernah ada. Yang terakhir adalah lu punya trademark khusus. Ciri khas lu siapa. Beda itu bisa sama. Tapi trademark nggak bisa sama. Kalau gue kan simpel kan. Jadilah yang pertama. Gue adalah klub komedi pertama di Indonesia. Terus yang jadi berbeda. Bahasa Inggris. Jelas berbeda bro. Trademarknya, gua bukan cuman ngimpor orang-orang komedian dari luar, gua mengekspor orang-orang Indonesia ke luar, bawa kancah internasional. Lu pikir gampang bro? Susah bro. Way. Orang yang buka jalan tuh nggak gampang bro. Iya lah. Lu disaksi sejarah kan tadi kita di kontak, bukan kita yang ngontak loh bro yang gua share tadi ke lu itu. Gua nggak sebut nama ya gitu. Boleh lah bro, nanti kalau lupa biografi nama gue dimasukin ya. Boleh, siap. Gue pernah kok ngasih testimoni ke bukunya temen gue gitu. Dia nulis biografi juga kan gitu. Dia bilang kalau setelah ketemu IT mah beda gitu loh. Ngobrolannya udah smart semua gitu loh. Orang jalanan emang. Ya, jadi gini sih bro, aura positif yang gue dapat dari obrolan kita hari ini itu tadi sebetulnya apa ya? Lihat sesuatu itu dari sisi yang praktis, bukan sisi yang ribet. Karena pada kenyataannya yang lebih efektif itu yang praktis, bukan yang ribet, bukan teori itu nggak penting. Tapi ya ketika kita menjalankan itu ya praktis itu, pemikiran praktis kita yang lebih harus diutamakan gitu kan. Oke bro. Thank you bro, udah nggak terasa 1 jam kita ngobrol. Sebetulnya ini pengen lagi, cuma mungkin kita ada kegiatan masing-masing setelah ini. Terima kasih banyak bro, udah bergabung, udah mau collab kali ini. Thank you very much. Ya mungkin Wani kita bisa collab lagi boleh ya bro? Boleh.
Mau dibikin part 2, part 3 mah boleh. Mau topik yang berbeda boleh. Yang penting next, ini kembali lagi diingetin bro. Yang mau dapat e-booknya harus kontak bro dengan screenshot. Lu hadir sesi live ini atau lu nonton ulang nggak masalah, penting lu screenshot lu kirim ke Bro Badar. Lu nggak kirim lu nggak dapet, ya simple gitu lah. Tapi kalau misalnya orang tuh mau beli bro, itu bisa nggak bro? Apakah bro itu ada di mana bro? Biar bisa beli. Kalau gua sih emang nggak jual ya, tapi kalau mau ngasih donasi boleh. Gitu. Kontak bro langsung ya? Ya boleh, kalau mau donasi silakan. Kalau dianggap bukunya bermanfaat silakan. Ya, oke. Baik bro kalau gitu bro. Oke bro. Kalau mau donasi kasih kontak gua aja bro. Ini bro, gua kasih kontak gua kasih rekening gua. Oke, untuk para viewers yang ya viewers kita nggak banyak bro, tapi kayak konsisten bro dari awal sampai akhir 5 orang bro. Berarti ini kan kalau kita bicara quality, yang 5 orang gabungnya benar-benar berquality bro. Iya, karena gue lebih hitungannya jari aja bro. Jadi 5 orang ini adalah pelengkap kita, jari-jari kita. Nggak ada orang ini, kita nggak punya jari yang lengkap bro. Kita nggak punya jempol, kita nggak punya telunjuk, kita nggak punya jari tengah, kita nggak punya jari manis, kita nggak punya jari kelingking bro. Ya, jadi betul. Kita high five dulu bro. Oke. 5 orang ini kan. Oke, keren. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bro Elios. Untuk para viewers juga terima kasih banyak. Kalau mau dapat buku gratis dari Bro Elios, silakan screenshot, DM langsung ke saya atau ke Bro Elios langsung. Nanti kita kirimkan link untuk terkait buku yang ditulis sama Bro Elios tadi. Oke, sekali lagi Bro, terima kasih banyak. Semoga nanti kita ada part 2, part 3 dan lain-lain. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you bro. Siap.